Jenny. Waalaikumsalam, Bu Rika apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik. Gimana Masih ada nih awal tahun kegiatan. ajaran baru Bu Rika? Alhamdulillah Bu, ajaran baru ini muridnya nambah. Alhamdulillah. Saya kesini tuh bukan mau cerita tentang murid baru Bu. Ada Tapi apa Bu, tuh Bu Rika? Apa nih yang akan kita bicarakan hari ini apa nih? gini Tentang Bu, apa? saya kan ngajarnya mapel ya, mata Mm-mm. pelajaran. Jadi nggak setiap hari ketemu. Tapi saya tuh jadi pasti kepikiran gitu. Ada satu anak, kemarin itu di kelas 4, sekarang kelas Mm-mm. 5. Nah, anak itu, waktu saya ngajar di kelas 4 itu, anak itu nggak pernah mau nulis. Terus kerjaannya itu ngerjain temennya gitu. Anaknya tuh udah nggak mau nulis, belum bisa baca, terus jahil Mm-mm. gitu. Jadi anak itu nggak mau fokus gitu dalam belajar itu. Jadi yang saya bingung itu, kenapa sih ini anak tuh nggak pernah mau nulis? Apakah pelajaran saya aja gitu nggak mau nulis tuh atau apa gimana gitu? Terus kenapa jahil banget gitu anak tuh? Jadi kalau misalkan anak itu sekolah, kelas itu nggak kondusif Bu. Kenapa ya? Mm-mm. Karena anak itu suka ngejailin teman-temannya. Jadi kalau misalkan lagi belajar tuh dia tuh nyubit temennya atau nyoretin buku temennya atau apa aja gitu, sehingga pas lagi belajar tuh anak teman-temannya suka teriak-teriak, ibu Mm. kan namanya Sinatria ya Bu ya, Ya, ibu Siti Natriana galak, ibu Siti Natriana jahil dan sebagainya gitu. Jadi iya. setiap belajar tuh pasti gitu, tapi kalau dia nggak ada gitu, kelas itu kondusif gitu. Makanya saya kalau misalkan lagi ngajar anak kok di kelas tuh kayak nggak riuh gitu. Hmm. Pasti dia Oh, ternyata iya. dari sekolah gitu. Oh Nah yang gitu. saya tanyakan itu bagaimana ya Bu ya caranya saya gitu untuk bisa apa ya namanya mengidentifikasi anak tersebut kenapa gitu Iya. kok supaya dia mengkondisikan gitu nanti di kelas 5 Mm-mm. supaya dia itu bisa lebih fokus lagi gitu dalam belajarnya. Iya. Oh, jadi tujuan kita, pembicaraan kita hari ini adalah Bu Rika ini ingin mengatasi bagaimana cara membuat satu anak yang kemarin di kelas 4 belajarnya kurang fokus ya Bu ya? Ya. Ya. Kalau selama di kelas 4 Ibu sudah mengidentifikasi enggak? Kira-kira hal apa yang mempengaruhi hal itu? Sehingga anak Sudah itu Bu, kurang saya fokus. sudah nanya ke wali Mm-mm. kelasnya ya, ke anaknya. Kalau ke anaknya ditanya gitu, saya suka nanya kan ke Ya. anaknya, kamu kenapa nggak pernah mau nulis, terus kenapa Mm-mm. nggak pernah mau diem gitu, jahil gitu Mm-mm. sama teman. Dia tuh nggak pernah jawab, paling senyum aja gitu ngejawabnya. Jadi Oh bingung gitu. gitu. Saya Jadi nggak gini, bercerita gitu anak teh nggak hehe gitu bercerita merenangnya. gitu kalau ditanya tuh. Jadi suka kayak nyebelin gitu. Terus Mm-mm. saya tanya ke wali kelasnya gitu kan, saya nanya ke wali kelasnya, Bu ini anak Mm-mm. kenapa gitu, kok nggak pernah mau nulis gitu, apakah karena di pelajaran saya aja gitu anak ini nggak mau nulis gitu atau di Mm-mm. pelajaran yang lain juga gitu. Iya. Kata wali kelasnya katanya setiap pelajaran juga dia begitu katanya. Oh. Jadi sama gitu nggak maunya Mm-mm. juga gitu. Oh jadi sama ya setiap pelajaran juga sama. Iya, setiap pelajaran juga saya kira kan Iya. pelajaran saya aja gitu yang pelajaran Mm-mm. PAI karena dia nggak suka PAI atau gimana gitu. Tapi ternyata sama gitu, semua pelajaran dia juga jarang nulis, terus di kelas juga sama kayak gitu tiap belajar tuh gitu. Mm-mm. Jadi apa gagasan Ibu untuk memperbaiki hal ini di kelas sekarang? Apa kira-kira gagasannya? Rencana Di Ibu kelas gitu. 5 nanti saya sih berencananya Mm-mm. mau memanggil anak itu terlebih dahulu ya secara Mm-mm. pribadi gitu di luar. Kalau kemarin kalau nanya kan saya di kelas gitu Iya. ya. Eh, Setelah pulang sekolah mungkin anaknya dipanggil gitu, terus berkomunikasi dengan orang tuanya gitu, apakah anak ini di rumahnya belajar atau tidak, karena Iya kalau betul. saya tanya ke anaknya gitu kan dia itu PTK-nya juga belum bisa ya. Kalau saya Oh. tanya ke anaknya juga gitu, Mm-mm. kamu sekolah agama nggak di rumah, ngajinya di rumah, Mm-mm. jawabnya enggak gitu kan. Jadi gimana ya, kalau misalkan nggak dibantu di rumah juga kan susah ya Bu Iya ya. betul. Kan saya apalagi saya kan guru mapel yang hanya Mm-mm. satu minggu sekali masuk ke dalam kelas gitu, terus Betul. nggak fokus ke anak itu saja gitu Mm-mm. kan, ke anak yang lain juga harus dibagi gitu. Jadi rencana saya sih untuk kelas 5 ini saya kan
melakukan metode yang lain gitu dengan temannya gitu. Jadi metode belajar lain dengan temannya, apa sih yang dia suka itu dalam belajar itu, saya tanya, kamu maunya belajarnya seperti apa sama ibu? Saya tanya metode pembelajarannya seperti apa yang dimau gitu. Kalau misalkan takutnya kalau disamakan sama temennya dia nggak mau apa gimana gitu, saya akan tanya anaknya metode yang dia mau. Saya nanti akan kasih juga edukasi lewat audio visual, misalkan di kelasnya saya kasih tayangan-tayangan gitu untuk menyemangati dia bagaimana. Kelihatan nanti apakah dia itu lebih senang dengan audio visual atau tidak gitu. Saya berkomunikasi dengan orang tuanya untuk apa sih, apakah mereka itu sibuk apa gimana sehingga anaknya tidak kurang diperhatikan atau gimana gitu, dan bekerja sama atau berkolaborasi dengan wali kelasnya gitu untuk lebih ekstra dalam mendidik dan mengajarinya gitu. Oh, ya, jadi itu ya yang Ibu akan rencanakan. Jadi Ibu pertama kali mungkin akan memanggil anak itu, menyediakan waktu khusus seperti itu ya, ngobrol mungkin apa maunya anak itu, kemudian juga di luar jam pelajaran, terus metodenya apa yang diinginkan oleh anak itu mungkin ya. Bagus sekali Bu, saya mendukung rencana Ibu. Nah, rencana ini kapan akan dilaksanakan dan siapa saja yang Ibu akan libatkan dalam melaksanakan rencana ini, Bu? Rencana ini akan saya lakukan di kelas 5 ini, tahun pelajaran dimulai tahun ajaran ini nanti kelas 5, mungkin di minggu depannya, soalnya sekarang masih MPLS, saya belum masuk ke kelas. Iya, betul. Depan saya mulai mengajar di kelas, jadi saya akan mulai lakukan. Saya sekarang hanya berencana dulu dan berkolaborasi dengan wali kelasnya apa saja yang akan kita lakukan. Nah, nanti aksinya mungkin di minggu depan saya akan lakukan setelah saya masuk ke kelasnya. Saya karena emang ini perlu kolaborasi, nanti saya akan berkolaborasi mungkin dengan wali kelas, orang tuanya, teman-temannya juga, mungkin ada yang ditanya gitu, mungkin ada dia bercerita ke temannya gitu, ada masalah atau apa, jadi saya juga akan nanti tanya ke teman-temannya juga. Nanti juga saya akan minta saran kepada kepala sekolah bagaimana untuk kasih masalah anak tersebut. Betul. Yang saya akan ajak berkolaborasi. Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi setelah sesi ini Ibu akan pertama kali akan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan wali kelasnya ya, untuk nanti aksi ini akan dilaksanakan minggu depan ya ketika pembelajaran. Bagus sekali Ibu, saya mendukung apa-apa rencana Ibu. Nah, kemudian apa yang Ibu dapat simpulkan dari sesi pembicaraan kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan hari ini bahwa untuk mengatasi anak yang kurang fokus dalam belajar, saya mungkin harus berkolaborasi, mengidentifikasi anak itu maunya seperti apa metodenya, terus juga saya bertanya kepada temannya, mungkin ada masalah dengan temannya atau gimana, terus saya juga harus berkomunikasi dengan orang tua dan wali kelasnya untuk bisa lebih ekstra memperhatikan gitu anak tersebut supaya lebih fokus lagi nanti dalam belajar. Itu aja mungkin Bu. Iya. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang Ibu Rika rencanakan bisa dilaksanakan dengan baik nanti di waktu pembelajaran. Mudah-mudahan kita semua berharap anak kita semua itu bisa mencapai target yang kita inginkan dan bisa melaksanakannya, mengamalkannya. Apalagi kan Ibu sebagai guru mapel ya, guru bidang, jadi mungkin tuntutannya akan lebih ya seperti dalam BTQ mungkin ya itu. Jadi anak-anak itu mudah-mudahan lebih bisa mengikuti pembelajaran kita dengan fokus dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu ya Bu ya? Iya. Ada lagi yang iya, amin. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. Iya. Iya. Ada lagi Bu Rika yang akan disampaikan? Untuk masalah ini sudah cukup, nanti mungkin kalau saya kesini lagi nggak apa-apa Bu untuk berkonsultasi. Dengan senang hati sekali Bu Rika, saya akan tunggu. Mudah-mudahan ya kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan kabar yang lebih baik lagi. Seperti itu Bu Rika. Iya.
Makasih Ibu ya atas waktunya. Iya, Menghormati sama-sama waktu Bu Ibu. Rika. Terima kasih Bu Yeni. Assalamualaikum Mangga, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Kela loading. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rika. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Yeni. Apa kabar hari ini Bu Yeni? Alhamdulillah baik Bu Rika, meskipun ada sesuatu nih yang mengganjal di hati. Ada sesuatu yang ingin diobrol. Sehat tapi Alhamdulillah ya sehat. boleh. Sehat bayinya dalam kandungannya sehat juga. Alhamdulillah Bu, sampai saat ini sehat lancar. Sudah menuju sehat sekarang Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga lancar ya sampai nanti persalinan kita. Amin, Ya, Bu amin. Yeni ada yang bisa saya bantu? Iya, ini Bu, saya mau berbagi cerita sama Ibu. Saya punya sesuatu nih yang cukup mengganggu pikiran saya. Ini kan di awal tahun pembelajaran ya Bu ya. Kemarin di tahun pelajaran 2023-2024, saya kan masih ngajar di kelas 1 nih. Sampai akhir tahun itu masih ada anak yang belum bisa membaca gitu Bu. Nah, untuk evaluasi tahun ini saya ingin sekali anak-anak itu kemampuannya 100% gitu bisa membaca Bu. Nah jadi itu cukup mengganggu pikiran saya, apalagi kan sekarang jumlah murid yang daftar itu menurun. Jadi saya cukup kepikiran apa saya salah metode atau apa gitu, kekurangan saya seperti itu Bu. Oh, jadi tujuan dari pembicaraan kita kali ini adalah Bu Yeni ingin membicarakan anak-anak yang kelas 1 kemarin naik ke kelas 2 tapi belum bisa baca, terus langkah Ibu nanti di kelas 2 tuh harus seperti apa gitu. Iya betul Bu, betul sekali, itu yang ingin saya itukan sama Ibu, di coaching sama Ibu. Iya. Nah kemarin anak yang 3 itu kira-kira apa penyebabnya anak-anak itu belum bisa baca? Apakah mereka itu sekolahnya emang jarang sekolah, atau tingkat kecerdasannya yang kurang, atau Bu Yeni sendiri yang mengajarnya kurang metodenya atau gimana? Iya. Kalau dilihat dari latar belakang sih Bu, sepertinya kan mereka itu berasal dari rumah tangga, jadi tidak TK dulu. Kemudian dari situasi rumah tangganya juga ada yang broken home, ada yang korban cerai gitu Bu. Terus ada juga anak yang memang fisiknya lemah gitu, jadi jarang sekolah. Yang satu lagi karena orang tuanya itu tunawicara, jadi susah untuk berkomunikasi seperti itu Bu. Kalau metode pembelajaran sih alhamdulillah yang sejauh yang saya bisa gitu sudah saya usahakan gitu ya. Cuman mungkin kurang bervariasi dan bahkan saya mengadakan jam tambahan Bu setelah pulang sekolah gitu. Jadi anak-anak ada jam khusus untuk menerima pelajaran tambahan membaca seperti itu Bu. Tapi tetap saja hasilnya belum maksimal. Seperti itu. Gitu, jadi latar belakangnya ada yang dari orang tuanya, ada yang tunawicara ya, susah iya. Kalau tuanya tunawicara mau mengajarin anaknya membaca juga bagaimana gitu. Iya, soalnya kan kalau kita di sekolah sebentar ya, jadi kan lebih banyak mah di rumah gitu mereka itu. Gitu. Pasti. Terus metode yang sudah Ibu lakukan itu metode apa aja? Apakah sudah dibedakan dengan teman-temannya yang lain atau sama saja? Sudah, dari asesmen awal kan kita memetakan kemampuan anak itu berdasarkan kemampuannya gitu. Saya bagi menjadi 3 kelompok. Anak yang sudah lancar, anak yang sudah bisa mengeja, anak yang belum bisa tapi sudah mengenal huruf, dan anak yang belum mengenal huruf sama sekali gitu. Jadi ketiga anak ini masuk ke dalam kelompok yang keempat gitu Bu. Saya juga mulai mengajar dari kartu huruf, mulai dari kartu huruf, permainan seperti itu ya. Tapi ya belum menunjukkan hasil yang signifikan gitu. Kan kalau yang lain alhamdulillah gitu ya bisa mencapai target lah gitu ya, bisa sampai kelas 2 itu gitu.
seperti itu. Itu ibu sudah melakukan yang itu, yang satu ya yang tidak bisa membaca itu orang tuanya tuna rungu. Kalau yang dua lagi Bu? Kenapa? Yang satu lagi tuh sakit Bu, jadi fisiknya lemah, jadi sedikit-sedikit sekolah. Kalau 1 minggu itu pasti ada aja yang nggak sekolahnya gitu ya. Kalau seminggu itu tidak full 6 hari dia masuk gitu, paling 3 atau 4 hari seperti itu. Capek sedikit, sakit gitu. Seperti itu Bu. Jadi faktor bukan dari faktor kecerdasan anaknya aja Bu, tapi ternyata karena faktor dari lingkungan keluarganya juga ya. Iya. Buat nanti guru kelas 2-nya juga ya Bu ya. Iya, akhirnya juga saya jadi mengkomunikasikan juga, sekarang kan anaknya udah naik nih ke kelas 2, jadi saya jadi mengamanatkan gitu ketiga anak ini secara khusus gitu kepada guru kelas 2-nya. Bu nih catatan nih ketiga anak ini gitu ya, tolong bimbingannya secara khusus gitu, seperti itu Bu. Sudah saya berkolaborasi dengan guru kelas 2. Ya betul, itu yang kita harus berkomunikasi dengan guru kelas 2-nya agar diperhatikan lebih khusus lagi ya. Iya betul Bu. Setelah Ibu di kelas 1 lagi sekarang, apa yang akan Ibu lakukan gitu? Iya. Untuk supaya anak-anak didik Ibu yang sekarang itu nanti pas kelas 2 itu tidak terulang lagi seperti yang kemarinnya, tidak ada yang akan membaca. Apa yang akan Ibu lakukan, metode-metode mengajar apa yang akan Ibu berikan nanti ke anak-anak supaya anak itu lebih tertarik untuk membaca, terus komunikasi Ibu dengan orang tuanya gitu, seperti apa yang akan Ibu lakukan ya. Kelas 1 sekarang. Iya betul Bu, jadi pengalaman yang barusan itu, pengalaman yang tahun kemarin itu cukup menjadi bahan evaluasi ya buat saya gitu, bahan refleksi dan evaluasi, sehingga untuk tahun pelajaran ini, mumpung sekarang masih awal tahun pembelajaran ini, saya merencanakan berbagai metode pembelajaran yang menarik gitu, baik itu saya akan ambil dari YouTube gitu, seperti apa sih, film-film sederhana gitu ya Bu ya, yang tentang pengenalan huruf gitu melalui film gitu ya. Jadi insya Allah saya akan menambah mungkin sekarang media pembelajarannya dengan YouTube gitu. Jadi anak-anak itu tidak hanya benda apa sih visual atau audio saja, tapi yang audio visualnya juga insya Allah saya akan terapkan Bu sekarang gitu, untuk tahun sekarang supaya pengalaman yang kemarin itu tidak terulang gitu Bu. Jadi untuk tahun pelajaran kali ini Ibu akan lebih meningkatkan lagi cara mengajar Ibu dengan meningkatkan berbagai metode pembelajarannya. Betul. Mungkin kemarin hanya diajar membaca pakai kartu baca. Betul. Sekarang ditambah lagi dengan audio visual ya. Nah itu insya Allah saya akan belajar gitu Bu. Anak supaya anak lebih tertarik lagi. Nah gitu, betul. Kan? Ya Bu, itu seperti itu insya Allah Bu. Ya. Ide-ide Ibu itu kapan itu akan direalisasikannya? Terus untuk mewujudkan suatu rencana atau harapan kita itu kan kita tuh perlu berkolaborasi ya dengan kita tidak mungkin ya bekerja sendiri atau mengajarkan sendiri gitu kan. Nah, untuk mewujudkan itu semua Ibu bukan komitmen dengan siapa aja nanti. Iya. Tentu saja Bu, insya Allah rencana ini saya akan laksanakan sekarang ya, setelah kan sekarang masih masa MPLS. Sekarang nanti sudah selesai masa MPLS, begitu masuk pembelajaran, insya Allah rencana ini akan segera saya laksanakan, dan saya tentu saja berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu, dengan baik itu dengan Ibu Kepala Sekolah mungkin saya kemudian dengan guru mata pelajaran juga gitu ya, supaya kita sejalan gitu nanti dalam memberikan pembelajaran kepada kelas 1 itu Bu. Seperti itu. Jadi Ibu mau dimulai nanti pembelajarannya minggu depan mungkin. Iya, insya Allah setelah MPLS Bu. Iya, secepatnya. Iya. Terus komitmennya atau rekan yang akan diajak itu selain orang tua mungkin ya. Iya. Sama kepala sekolah juga yang betul, iya. Ya. Itu bagus gitu ya, apa yang berencanakan, mudah-mudahan harapan ya dan cita-cita kita sebagai guru itu bisa terwujud ya, anak-anak yang cerdas. Iya, amin Bu.
Ya, amin Bu. Dari pembicaraan kita hari ini, kesimpulan apa sih yang bisa Ibu simpulkan hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, setelah pembicaraan ini saya menarik kesimpulan bahwa saya harus memberikan metode-metode yang lebih baik lagi, yang lebih menarik lagi buat anak-anak di tahun pembelajaran ini agar pengalaman yang kemarin itu tidak terulang lagi. Mungkin itu kesimpulannya, Bu. Ya, Iya. Ibu Yeni, pembicaraan kita hari ini sudah selesai atau Iya. ada yang mau dibicarakan lagi? Alhamdulillah Bu, setelah bicara sama Ibu, perasaan saya sudah lega. Sudah lega alhamdulillah, dan Sudah semoga cukup? mudah-mudahan doanya ya semoga ini bisa terrealisasi. Iya gitu, seperti itu Bu. Semangat Bu Yeni, jangan pernah berputus asa ya kita untuk mendidik, mengajari anak didik kita ya. Apalagi kelas 1 harus banyak bersabar. Iya Bu, terima kasih atas dukungannya. Nanti jangan bosan ya, nanti saya cerita lagi ke Ibu. Kalau ada apa-apa kesini aja ya, bercerita. Jangan, nggak ada masalah pun nggak apa-apa. Oh siap sip Bu. Kedatangannya Bu Yeni. Iya Bu, insya Allah sip ya. Terima kasih Bu Rika ya. Assalamualaikum.